Halo semuanya, selamat datang di Surabaya Selatan. Ini tuh salah satu bagian dari kota kita yang besar dan ramai. Banyak banget loh orang yang tinggal di sini. Sama kayak kita semua, orang-orang di sini juga bisa sakit. Kadang-kadang mereka perlu ke dokter, kadang mereka juga butuh dirawat di rumah sakit. Nah, pemerintah kita punya ide nih, mau bangun rumah sakit baru. Kedengarannya bagus kan? Eits, tapi tunggu dulu sebentar. Break time gue. Pertanyaan paling penting nih, kenapa kok sekarang? Terus, kenapa juga rencana yang ini yang dipilih? Apa iya, Surabaya Selatan ini kekurangan banget tempat tidur buat orang sakit di rumah sakit? Apa bener, orang-orang sampai antre panjang banget buat berobat? Katanya sih, tujuannya biar semua orang lebih gampang dapat layanan kesehatan. Pelayanannya lebih bagus buat warga. Itu sih yang sering diomongin pemerintah. Kalian pasti sering dengar kan? Diulang-ulang terus. Dan seringnya sih itu bener, atau paling nggak, ada benernya dikit. Tapi, kalau ngomongin rencana besar, biasanya gini nih. Seringnya sih, kelihatannya bagus kalau cuma digambar atau rencana di kertas aja. Arsiteknya gambar denah yang bagus banget. Pejabatnya pidato yang bikin semangat. Semua orang manggut-manggut setuju. Wah, ini baru kemajuan kata mereka. Tapi pas dijalanin, kenyataannya beda. Dan kenyataannya itu, kadang suka bikin kaget dan nggak sesuai harapan. Apalagi kalau kejadiannya pas di dekat lingkungan kita sendiri. Nah, rencana rumah sakit ini, udah mulai kelihatan nih, kenyataannya gimana. Dan ternyata, nggak semudah itu. Jadi, begini ceritanya. Jadi ada usulan mau bangun rumah sakit baru di Surabaya Selatan. Di satu sisi wah bagus dong, bakal ada layanan kesehatan baru. Hore! Tapi di sisi lain, malah jadi rame karena banyak yang pro dan kontra. Ya, beginilah kalau ada rencana pembangunan besar di kota. Ada yang berharap banget, ada yang khawatir, dan yang pasti, rapatnya jadi banyak banget. Yuk, kita coba lihat lebih dekat masalah rumah sakit ini. Masalahnya ini lebih rumit daripada mecahin teka-teki atau baca tulisan dokter yang keriting itu loh. Dan mungkin, bisa bikin kita jadi tambah bingung dan gemes. Jadi, apa rencana sebenarnya? Pemerintah mau membangun RSUD. Itu singkatan dari Rumah Sakit Umum Daerah. Ini adalah rumah sakit umum milik pemerintah daerah. Ini bukan klinik kecil biasa ya. Kita bicara soal rumah sakit yang benar-benar besar, dengan layanan yang lengkap. Bayangkan ya, gedungnya itu bertingkat-tingkat, terus di dalamnya ada banyak bagian-bagian penting. Bakal banyak dokter dan perawat berseragam putih, juga alat-alat kedokteran yang modern. Semuanya lengkap deh, lokasinya dipilih di Surabaya Selatan. Kenapa ya di sana? Nah, ini nih alasan resminya. Tujuannya untuk melayani warga di Surabaya bagian selatan. Biar pelayanan kesehatan jadi lebih dekat dan gampang diakses. Jadi, pasien nggak perlu lama-lama di jalan. Apalagi kalau lagi darurat, setiap detik itu penting banget. Semua ini alasan yang masuk akal kok. Nggak ada kan yang mau pergi jauh berjam-jam kalau lagi sakit. Atau misalnya, pas lagi sakit parah seperti usus buntu yang mau pecah. Coba deh bayangkan desain bangunannya. Gedung modern yang keren. Mungkin ada halaman hijaunya juga. Orang-orang bisa sembuh dan pulang dengan senang dari sana. Nah, seperti itulah gambaran yang mereka berikan. Katanya sih, bakal jadi pusat kesehatan dan kemajuan di daerah itu. Mereka menjanjikan perawatan yang lebih baik, dan teknologi yang lebih baru. Ini jadi simbol kepedulian pemerintah kota kepada warganya. Keren ya, bayangannya? Tujuannya agar kita semua ikut merasa senang. Rumah sakit baru ini, RSUD Surabaya Selatan, diharapkan jadi suatu kemajuan besar. Ini akan jadi peningkatan besar untuk layanan kesehatan bagi warga sekitar. Tapi, bahkan sebelum ada satu cangkul pun menyentuh tanah, sebelum desain awalnya selesai, pertanyaan-pertanyaan sudah mulai banyak bermunculan. Dan ini bukan pertanyaan yang disampaikan dengan sopan atau pelan-pelan. Ini pertanyaan yang nadanya keras, penuh rasa khawatir. Intinya sih, serius nih. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin pusing para perencananya. Nah, pasti pada mikir bakal meriah kan? Ada rumah sakit baru, semua dapat balon gratis. Tapi, ternyata nggak begitu kejadiannya. Terutama buat warga asli Surabaya Selatan. Mereka ini orang-orang yang tinggalnya dekat sama lokasi yang direncanakan itu. Mereka mulai agak resah. Ada yang heran. Rasa khawatir mulai diomongin. Awalnya pelan-pelan terus makin kencang. Lama-lama jadi kencang banget suaranya.
Sebenarnya, bukan ide rumah sakitnya yang jadi masalah. Kebanyakan orang kan mau punya layanan kesehatan yang bagus dekat rumah. Itu sih sudah pasti. Jelas dong. Yang jadi masalah itu, rumah sakit ini mau dibangun persisnya di mana. Terus, bakal segede apa? Terus pengaruhnya apa buat kehidupan mereka sehari-hari? Ini kan detail-detail yang penting banget. Detail-detail yang kayaknya masih belum jelas gitu. Orang-orang jadi mulai ngebayangin, tiba-tiba ada bangunan gede banget dekat rumah mereka. Terus suara berisik pas lagi dibangun, banyak debu, jalanan jadi makin macet. Lingkungan mereka yang tadinya tenang, atau ya, lumayan tenang gitu, berubah jadi tempat proyek bangunan yang gak kelar-kelar. Terus, habis itu jadi kawasan rumah sakit yang sibuk banget. Ini tuh bukan cuma soal gedung baru aja, tapi ini soal kehidupan mereka, soal lingkungan tempat tinggal mereka. Bisa jadi, harga tanah sama rumah mereka juga ikut berubah. Makanya, mulai deh ada yang ngeluh. Awalnya sih cuma beberapa warga yang khawatir, terus menyebar ke warga yang lain. Tokoh-tokoh masyarakat di sana jadi ikut merhatiin. Soalnya kalau warganya udah pada nggak senang, dan mereka mulai pada ribut. Pejabat-pejabat itu biasanya jadi langsung peka kalau udah begini. Tiba-tiba, ide yang tadinya keren ini, jadi kelihatan nggak sekeren itu lagi. Paling nggak, yang nggak buat semua orang. Nah, salah satu tanda bahaya pertama, dan yang paling gede nih, soal tanahnya. Iya, tanah buat bangun rumah sakit, tempat mereka mau bangun rumah sakit ini. Bisa dibilang, tanahnya itu agak sempit. Kata pejabat sih, lahannya terbatas. Itu tuh cara halus buat bilang kalau tanahnya kecil banget. Atau, ya nggak cukup banget buat rumah sakit yang gede. Ngerti kan maksudnya? Ini jelas nggak beres. Kayak mau masukin bus gede ke garasi rumah mainan. Coba deh bayangin, rumah sakit itu butuh apa aja. Tempat buat gedung utamanya, itu sudah pasti. Tapi perlu juga tempat buat jalan darurat. Ambulans kan harus bisa keluar masuk. Cepet. Terus, tempat parkir. Buat pegawai, pasien sama yang jenguk. Tempat buat bagian-bagian lain juga. Mungkin kamar jenazah juga. Dan bagusnya lagi ada sedikit taman. Biar ada tempat buat santai gitu. Jangan cuma bangunan semua isinya. Nah, tanah yang sempit ini masalah besar loh. Kalau tanahnya kekecilan, pasti ada yang dikorbanin. Dan yang dikorbanin itu bisa bahaya. Atau jadi nggak enak banget buat semua. Apa rumah sakitnya jadi dipaksain dibangun di situ? Apa aturan amannya jadi nggak dipeduliin? Apa nanti bangunannya jadi mepet banget sama pagar rumah orang? Ini bukan masalah sepele loh. Ini kan penting banget buat bangunan yang direncanain dengan benar. Orang-orang yang nggak setuju, udah pada protes keras soal ini. Dan emang bener sih protes mereka. Rumah sakit itu kan bukan gedung biasa. Butuhnya banyak, pengaruhnya juga khusus. Kalau dipaksa dibangun di tempat yang nggak pas, ya sama aja cari gara-gara. Gara-gara besar. Ini kesalahan besar dari awal rencananya. Masalah ini nggak bakal hilang gitu aja. Biarpun mereka berharap banget masalahnya hilang. Bagian 5. Tinggal di sebelah tempat yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu tidak menyenangkan. Jadi, lahannya terlalu kecil. Awal yang sangat bagus ya. Apalagi yang dikhawatirkan oleh para tetangga. Oh, hanya karena seluruh hidup mereka jadi sangat terganggu. Bukan masalah besar kan? Salah. Mari kita bahas apa artinya tinggal di sebelah rumah sakit besar. Apalagi yang dibangunnya seakan dipaksakan di tempat sempit. Ini bukan hanya soal penyembuhan dan keajaiban. Ini juga soal kebisingan, kemacetan, dan stres. Pertama, kemacetan. Oh, macetnya itu. Rumah sakit itu seperti magnet untuk kendaraan. Ambulans, mobil pengantar pasien, mobil para staf, truk pengiriman barang, pengunjung yang mencari-cari tempat parkir. Kalau jalanan di sekitar situ sudah macet, dan mungkin memang sudah, karena ini di kota, rumah sakit baru ini bisa membuat semuanya macet total. Macet terus-menerus, penuh suara klakson, dan membuat kesal. Jalanan Anda yang tadinya tenang, sekarang jadi sangat ramai dan semrawut. Lalu, ada suara bising terus-menerus. Pembangunannya saja akan berisik. Selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, debu dan kotoran akan ada di mana-mana. Menyenangkan sekali ya. Dan bagaimana kalau sudah jadi? Rumah sakit itu tidak pernah tidur. Sirene akan terdengar setiap saat, siang dan malam. Suara kesibukan dari gedung besar yang selalu ramai. Orang datang dan pergi, pintu-pintu yang ditutup dengan keras.
Ucapkan selamat tinggal pada malam yang tenang, dan selamat datang pada kebisingan yang akan selalu ada. Dan ini bukan hanya soal macet dan bising. Ada kekhawatiran lain juga. Bagaimana dengan pengelolaan limbahnya? Rumah sakit itu menghasilkan banyak sekali limbah. Sebagian tidak menyenangkan. Bagaimana dengan beban pada fasilitas umum di sekitar situ? Air, listrik, sistem pembuangan air limbah. Ini adalah kekhawatiran yang nyata dan masuk akal. Dari orang-orang yang betul-betul tinggal di sana, mereka berhak mendapatkan jawaban yang jelas dan benar, bukan hanya dijawab dengan sikap acuh tak acuh. Bagian 6, suasana rapat dewan jadi panas, politisi kasih peringatan. Yang ngeluh itu bukan cuma Ibu Budi dari rumah nomor 12 loh. Suara Ibu Budi juga penting pastinya. Nah, sekarang pejabat yang kita pilih juga ikut turun tangan, wakil-wakil rakyat kita. Beberapa dari mereka udah lihat nih rencana rumah sakitnya. Dan kelihatannya mereka nggak setuju, sama sekali nggak suka. Mereka mulai nanya-nanya hal yang susah dijawab. Ya, jujur aja nih, itu kan memang kerjaan mereka. Jadi bagus deh kalau mereka jalanin tugasnya. Politisi-politisi ini dengerin apa aja yang ditakutin sama warga. Terus mereka omongin lagi deh di rapat-rapat resmi. Mereka bahas soal tanahnya yang sempit itu. Mereka kasih lihat bahayanya buat rumah-rumah di sekitar situ. Bisa-bisa jadi kacau dan banyak gangguan. Mereka nggak cuma iya-iya aja sama rencana proyek ini. Nah ini baru beda nih. Rasanya adem liatnya, walau nggak selalu ya. Mereka minta jawaban yang lebih jelas dan masuk akal. Dan mungkin juga rencana yang lebih bagus lagi. Ada juga loh yang minta rencananya dicek ulang semua. Maksudnya, semua rencananya dilihat lagi dengan teliti dari awal sampai akhir. Tempat yang dipilih juga dicek lagi, udah pas atau belum. Intinya sih, kita yakin nih, idenya udah paling pas. Bisa nggak ya, kita cari tempat lain yang lebih cocok? Tempat yang nggak terlalu banyak masalahnya gitu. Ini langkah penting loh. Ini nunjukin kalau rasa khawatir warga itu didengerin beneran. Paling nggak, sama beberapa orang yang punya jabatan. Tindakan politisi ini penting banget. Ini bikin yang punya rencana proyek jadi kepikiran. Pemerintah kota, dinas kesehatan. Mereka nggak bisa gitu aja cuekin suara-suara ini. Ya, mereka sih bisa aja coba cuek, tapi nanti malah kelihatan nggak bagus. Jadinya, mereka harus kasih alasan yang jelas soal keputusan mereka. Jelasin juga gimana caranya mereka mau beresin masalah-masalah yang ada. Atau yang ngaku aja, kalau mungkin banget. Semua ini harus dipikirin ulang, matang-matang. Bagian 7. Kita lihat sisi lainnya yuk. Kenapa sih RSUD ini didukung? Oke, kita lupain dulu ya kritik-kritiknya sebentar. Emangnya ada alasan bagus gitu buat bangun rumah sakit ini? Apa pemerintah cuma keras kepala aja? Atau jangan-jangan mereka ada benernya juga ya? Zol.255. Nah, ternyata ada loh alasan yang mendukung. Penting nih buat kita dengerin juga. Meskipun sekarang ini, yang kebayang di kepala kita mungkin macet dan malam-malam jadi susah tidur gara-gara suara sirin. Jadi ayo kita coba lihat dari sisi yang adil. Sebentar aja kok. Alasan paling penting ya, seperti yang kita kira soal kesehatan. Biar tempat tidur rumah sakit buat warga Surabaya Selatan jadi lebih banyak. Dokter, perawat, sama dokter spesialisnya juga jadi lebih banyak. Jadi kalau mau berobat, nggak perlu nunggu antre lama-lama lagi. Terus, kalau ada keadaan darurat, bisa lebih cepat dapat pertolongan. Ini semua kan hal-hal yang bagus, nggak bisa kita bilang nggak dong. Siapa sih yang nggak mau layanan kesehatan jadi lebih baik? Ya, kayaknya hampir nggak ada deh. Kan semua orang butuh. Terus ada juga untungnya buat ekonomi loh. Rumah sakit baru itu artinya ada lowongan kerja baru. Banyak banget loh. Waktu lagi dibangun, terus nanti kalau sudah jadi juga, buat waktu yang lama. Ada dokter, perawat, teknisi, sama pegawai kantor. Terus ada petugas kebersihan, yang masak di dapur, sama satpam juga. Ini bisa bantu banget ekonomi warga di sekitar situ. Makin banyak yang punya uang, makin banyak juga yang belanja di warung atau toko. Nah, ini nih alasan yang paling disukai sama pemerintah. Tuh lihat, kami bikin banyak lapangan kerja loh, gitu kata mereka. Terus yang terakhir, ini soal jadi lebih modern dan canggih. Tempat baru biasanya alat-alatnya lebih bagus, peralatannya juga canggih-canggih. Cara ngobatinya juga jadi lebih baik. Hasilnya buat pasien jadi lebih bagus.
Ya, mudah-mudahan sih begitu ya. Jadi keinginan buat punya rumah sakit baru yang modern itu, asalnya sih dari niat yang baik. Itu kalau di atas kertas ya. Tujuannya biar hidup kita semua jadi lebih enak dan sehat. Cara ngelaksanainnya, yaitu... Terus juga, ya, gitu deh. Nah, itu dia yang bikin jadi ribut-ribut begini. Bagian 8. Bisakah kita semua rukun? Mencari jalan tengah. Jadi, ada dua keinginan yang berbeda nih. Pemerintah ingin membangun rumah sakit. Warga ingin lingkungan mereka tetap tenang. Apa ada cara ya, biar semua orang senang? Atau paling tidak nggak ada yang terlalu kecewa? Apa bisa ya, ketemu jalan tengahnya di sini? Atau kita bakal terus berdebat, nggak ada habisnya. Dan bisa-bisa malah rumah sakitnya dibangun di tempat yang kurang pas. Coba kita lihat, apa saja pilihannya. Kalau memang ada, jalan keluar yang paling gampang kepikiran, buat sebagian orang sih. Cari tempat baru, yang lebih bagus. Tanah yang luasnya benar-benar cukup, yang lebih jauh dari rumah-rumah penduduk yang padat. Jalannya juga sudah bagus dan gampang dilewati. Ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi mungkin jadinya lebih lama, biayanya juga lebih banyak. Dan ada pihak yang harus mengakui kalau langkah awalnya keliru. Nah, ini yang biasanya susah buat pejabat. Terus, gimana kalau mereka tetap mau bangun di daerah sini? Wah, kalau gitu mereka harus benar-benar mikirin lagi rencananya dari awal. Apa rumah sakitnya bisa dibuat lebih kecil? Mungkin dibikin lebih khusus aja, nggak usah yang besar banget kayak komplek. Apa bisa dibangunnya sedikit-sedikit dulu? Biar dampaknya nggak langsung terasa berat. Terus gimana soal cara mengatasi dampak buruknya secara serius? Misalnya, dipasang penghalang suara yang beneran, bukan cuma tanaman buat pagar, pengaturan lalu lintasnya juga harus benar. Terus, ada tanaman hijau buat jadi penyekat. Dan ini semua bukan cuma rencana di kertas, tapi beneran dilakuin. Kuncinya sih, seperti biasa, yang ngobrol. Dan yang lebih penting lagi, mau mendengarkan. Benar-benar diskusi sama warga, bukan cuma pura-pura atau syarat aja, yang modelnya pejabat cuma jelasin rencana mereka. Terus warga dikasih waktu sejam buat nyampein keluhan. Habis itu nggak ada yang diubah. Nah, itu sih bukan diskusi namanya. Yang penting itu cari jalan tengahnya, kesepakatannya. Itu juga kalau memang bisa ketemu jalan tengahnya. Kalau nggak ada obrolan dari hati ke hati kayak gini, dan nggak ada keinginan buat mengubah rencana yang sudah ada, proyek ini bakal terus jadi masalah. Warga bakal makin kecewa. Kepercayaan juga jadi hilang. Dan walaupun nanti rumah sakitnya jadi dibangun, rumah sakit tuh bakal jadi kayak tugu peringatan. Tugu peringatan tentang salahnya cara merencanakan kota. Itu kan bukan contoh yang baik, apalagi buat tempat orang cari sembuh. Bagian 9. Mari kita dengarkan. Mengapa suara masyarakat itu penting dan tidak bisa ditawar? Semua permasalahan di Surabaya Selatan ini. Sayangnya, ini bukan cerita yang unik. Kita bisa lihat masalah yang mirip di berbagai belahan dunia. Proyek besar berhadapan dengan warga setempat. Kepentingan yang lebih besar katanya, berhadapan dengan kepentingan pribadi. Ini cerita yang usianya setua kota itu sendiri. Tapi, pelajarannya selalu penting untuk diingat kembali. Karena pasti ada saja di suatu tempat, seseorang yang melupakannya. Biasanya, orang itu adalah mereka yang punya anggaran dan dikejar tenggat waktu. Begini loh masalahnya, pembangunan kota itu adalah urusan pribadi. Apalagi kalau itu terjadi di lingkungan kita sendiri. Ada rumah sakit baru, jalan baru, pusat perbelanjaan baru. Hal-hal seperti ini mengubah hidup. Bisa jadi lebih baik, atau lebih buruk. Orang-orang yang tinggal di daerah itu, mereka punya kepentingan besar atas apa yang terjadi. Sangat besar. Itu kan rumah mereka. Mereka berhak suaranya didengar. Dan bukan cuma didengar sambil lalu, tapi benar-benar disimak, dengan serius. Perencanaan yang benar itu bukan cuma soal gambar, atau hitungan teknis, atau anggaran. Ini tentang manusia. Penilaian dampak yang menyeluruh itu penting sekali. Pengambilan keputusan yang terbuka, dan bisa dilihat semua orang itu juga penting. Keterlibatan masyarakat yang benar-benar berarti, itu hukumnya wajib, tidak bisa ditawar lagi. Ini bukan cuma pemanis di brosur saja, ini adalah dasar dari pemerintahan yang baik, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Jadi untuk kasus RSUD Surabaya Selatan ini, dan juga untuk proyek-proyek lain yang serupa. Kedepannya, caranya harus melibatkan masyarakat.
bukan cuma sebagai pelengkap, tapi sebagai kawan sejajar. Kalau tetap maju tanpa peduli, mengabaikan rasa khawatir warga, itu sama saja dengan membangun perlawanan, bukan rumah sakit. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek untuk kepentingan umum itu bukan cuma soal selesai tepat waktu dan anggarannya pas, tapi juga soal apakah masyarakat yang seharusnya dilayani benar-benar menginginkannya, atau setidaknya bisa hidup berdampingan dengannya. Warga Surabaya Selatan masih menunggu.